إن الله وملائكته يصلون على النبي Mulaan ayat yang turun itu adalah Iqra bismi rabbik. Jadi ini memberikan pemahaman untuk mengenal Tuhan. Karena disuruh membaca dengan nama Tuhan. Disuruh mengerti dengan nama Tuhan. Sedangkan nama itu madalla ala musammahu, sesuatu yang menunjukkan kepada yang dinamakan itu. Sehingga kalau kita disuruh memahami nama, mengingat nama, menyebut nama, artinya kita disuruh, diperintah untuk mengenal siapa yang punya nama itu. Apa yang punya nama? Nah, secara kesimpulan, ayat Al-Quran ini memerintahkan umat manusia, pertama kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengenal Tuhan. Wa akhiru ayatin 'alal itlaqi, dan yang akhir dari ayat Al-Quran yang turun 'alal itlaq, ada secara mutlak. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi, dan takutlah yawman, akan hari, turja'una fihi ilallahi, yang kamu sekalian kembali padanya kepada Allah. Ini jangan salah ditafsirkan. Kalau secara gamblang, memang kita takut hari kita pulang kepada Allah. Tapi hakikinya, takutlah kepada Allah, takutlah akan Allah. Bukan hari kembali yang kita, Bukan hari kembalinya. Di hari kembali kamu sekalian pada Allah, padanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya kita diberitahu untuk takut kepada Allah. Sebenarnya sama dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian itu bagi Allah. Segala puji-pujian bagi Allah. Arti puji-pujian itu adalah al-wasfu bil jamil, mensifatkan dengan sifat kebaikan, keindahan. Sabitun lillahi azza wa jalla, berada pada Allah. Ini sifat terpuji itu hanya ada pada Allah. Jadi tidak ada ruang untuk kita memuji selain Allah. Masa muji bangke, muji tulang belulang, tidak bisa apa-apa. Gila-gilaan ini. Kita bilang alhamdulillah, hanya pujian itu khusus pada Allah. Ini yang berhak untuk dipuja-puji, selainnya tidak ada. Dan tidak bisa, dan tidak wajar, tidak masuk akal untuk dipuja-puji. Tapi kenapa ada dikatakan puji hadis bagi hadis, makhluk saling memuja-muji?
Kemudian makhluk puji Tuhan, Tuhan puji makhluk. Ini secara zahir itu. Secara zahir. Secara zahir ini manusia sembah Tuhan. Ini zahir. Manusia memuji Hakikatnya yang menyembah dan yang disembah itu satu. manusia memuji Tuhan juga sama. Tidak ada di alam jagat raya ini makhluk yang bisa bekerja tanpa Tuhan. Kalau dia beretekan bisa tanpa Tuhan, itu orang yang bersaudara dengan Fir'aun. Atau misalnya Abu Jahal itu, alias akal goblok. Zahir hamba menyembah Tuhan, makhluk menyembah Tuhannya. Ini zahir. Hakikatnya hanya Tuhan. Itulah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Jadi dalam bahasa Al-Quran harus kita pandai juga mengkombinasikan yang zahir dengan yang batin. Nah, kalau selalu ke yang zahir saja, nanti lama-lama bahaya itu. Dirinya jadi Tuhan. Nah, itu bahayanya di situ. Na'udzubillah min dzalik wal a'yadzu billah. Nah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah, ayat takutlah akan hari yang kamu sekalian kembali kepada Allah padanya, pada hari itu. Maksudnya takut pada hari itu, ya? Di Takut mana Allah pada hari kalian semua kembali kepadanya, kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini kok kita yang terakhir turun ini kita diperintah untuk takwa Allah pada hari yang kamu sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pengertian bahwa kita tidak selamanya berada di alam zahir ini. Berarti pasti kembali. bagian dari salah satu mafhumnya. Bagian daripada salah satu mafhumnya. Karena semua akan pindah alam. Kembali. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bisikan daripada malaikat Jibril itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat Jibril membisik kepada Nabi Muhammad SAW, Aish ma syi'ta, hiduplah apa yang engkau kehendaki, bagaimana cara yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, bentuk apa yang kamu inginkan, cara apa yang kamu inginkan di situ. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu pasti mati. Mau jadi raja, silakan. Tapi kamu pasti mati.
hiduplah. Mau jadi orang kaya Pasti mati. pasti mati. Mau jadi apa saja pasti mati. Mau nabi aja pasti mati. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah apa yang kamu ingin cintai. Mau cinta dunia silakan, mau cinta apa saja silakan, mau cinta keluarga silakan, mau cinta langit silakan. Fa innaka mufariqun, maka semuanya kamu pasti berpisah. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan apa yang kamu inginkan. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau apa saja, mau bercocok tanam, mau usaha, mau apa saja. Fa innaka majziyun bih, maka sesungguhnya Anda akan dibalas sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Pekerjaan. Ada pekerjaan. Nah, itu ada kaitannya dengan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Habis. Wa'lam aidan, dan ketahuilah pula annal Qur'ana, sungguhnya Quran itu yang qasimu, terbagi ia arba'ata aqsamin, dengan 4 bagian. Qismun fihi nasikhu wal mansukhu, Nasikh mansukh. nasikh mansukh. Ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansukh di situ. Nasikh ini yang merusakkan hukum ayat yang lain misalnya. Nah, yang dirusakkan ini itu dinamakan mansukh, yang merusakkan itu dinamakan nasikh. Merusak dan dirusak. Nah, wa huwa 25 suratan, dan yaitu 25 surat tempat terjadinya ada nasikh dan mansukh di situ. Nanti setelah kita baca di situ baru kelihatan sih. Wa qismun, dan satu bagian fihil mansukh faqat, padanya Hanya ada mansukh. yang mansukh saja di sana. Ada mansukhul hukmi, ada mansukhut tilawah nanti di situ. Jadi macam yang kedua ini yang mansukh saja itu wa huwa 40 suratan, dan yaitu 40 surat. Wa qismun, dan satu macam fihin nasikhu, padanya yang nasikh saja di situ. Wa huwa 6 suwarin, dan yaitu 6 surat. Wa qismun, dan satu macam la nasikha fihi wala mansukha, tiada yang nasikh padanya dan tiada yang mansukh. Wa huwa 43 suratan, dan yaitu 43 surat. Wa aghlabuha
dan yang paling kebiasaannya pada umumnya ya. Minar rub'il akhiri, dari 1/4 yang terakhir. Nah, disitulah kedapatan la nasikha wa la mansukh. Nah, itu minar rub'il akhir. Habis Akhir. Nah, 1/4 akhir. Wa iddatu hurufil Qur'ani, dan bilangan huruf-huruf Al-Quran, alfu alfin wa khamsatu wa ishruna alfan, 1000 zon zon 1000 alfu alfin. Nah, 1000 1 juta. Nah, kalau bahasa Arab dia alfu alfin, 1000. Nah, cuman bahasa belakangan ada miliun, itu 1 juta. Miliun. Tapi ini miliun ini mungkin diambil dari bahasa Miliar. Nah, milian. Bukan miliar. 1 juta. Jadi bahasa ajam yang diarabkan. Ya, sejatinya 1 juta itu alfu alfin, 1000. Nah, ini 1 juta. Wa khamsatu wa ishruna alfan, dan 25.000. Inilah bilangan huruf Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Wa durujul jannati ala qadri dzalik, dan tingkatan 1 juta 25 juta 25.000. 1 juta 25.000. Dan tingkatan surga itu atas ukuran yang demikian itu. 1.025.000 tingkatan. Nah, tingkatan. Itulah tingkatan surga. 1.025.000. Ini tingkatan surga. Wa bainad darajataini, dan di antara 2 derajat, khamsumi'ati amin, 500 tahun. Ada mengatakan perjalanan 500 tahun. Nah, 500 tahun ini perjalanan orang berlari. Ada mengatakan perjalanan orang jalan biasa. Ada mengatakan perjalanan sekuat-kuat dan sekencang-kencang kuda berlari. 500 tahun. Itu jarak derajat surga. Tingkat surga. Tingkatan surga maksudnya ini. Jadi antara tingkat pertama dengan tingkat kedua perjalanan 500 tahun. Lebih kembali ke ketiga. Lemam tanggaan. Nah, itu diketahui dari jumlah huruf Al-Quran. Munase diriin.
Cuman itu dia bisa ketemu Dari semua tingkatan bisa. nah, dengan tingkat-tingkat itu dia bisa ketemu. Nah, bisa dia ketemu. Nah, cuman pada mantan camat, tahun berdaya di gubernur, kira-kira seperti itulah gambarannya. Bisa juga Pak Kades, saya sudah ketemu dengan Jokowi, ya, seperti itu kira-kira seperti itu. Kendaraan kado ini kelima apa? Oh, nah, lama milih kami kendaraan, nah apa saya milih? Kursin doang, dia bisa jalan. Nah, kemana dia mau berjalan, dia sampai. Dan perjalanan itu kalam hilm bil basar, sekejap mata. Iya kebenyangan. Andai teman jaran tuh berduin masih. Lagu jaran yang dibuat. Kembe? Sekejap. Sekejap? Sekejap. Sekejap masih. Dong den menikmati. Kembe? Sekejap lah. Sekejap karena ukuran menikmati perjalanan ini. Kecepatannya dan sekejap itu dalam segala-gala dia penuh dengan nikmat. Kalau mau seperti itu, mau milih lamban bagus masih jalan adeng-adeng. Kan seperti maunya. Berminta milih dengan isi surga. Milih adeng-adeng bagus masih di pinggir. Dina, jadi adeng-adeng itu kan melelah. Inilah surga. Wa iddatu ayatihi sittatu alafin wa sittumi'atin wa sittun wa sittuna. Bilangan ayat-ayat Al-Quran 6.666 ayat. 666 Ayat. Wa nisfuhu, dan setengahnya. Jadi kalau dikembalikan kepada iddatu, dia muzakkarin nisfuhu, setengah. bisa dikembalikan wa nisfuhu, dan setengahnya, setengah Al-Quran. Setengah Al-Quran, Bukan setengah ayat. bukan setengah ayat, setengah Al-Quran. Nah, setengah Al-Quran ini bihasabil ayat, dengan sekira-kira ayat. Kan ayatnya tadi jumlahnya 6.666 ayat. Nah, tengahnya mana? Qauluhu ta'ala fi surat Asy-Syu'ara. Ini yang jadi tengah daripada 6.666 ayat. Yang jadi tengah ini, fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma ya'fakun. Fa'alqa Musa, maka meletakkan oleh Nabi Musa akan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fakun. Maka tiba-tiba dia, si tongkat Nabi Musa itu,
talqafu, menyambar, bisa menyambar. Menerkam, Menerkam, bisa menerkam. memakan, Makan, masukkan di mulut dengan cepat. Ma ya'fakun. Tapi soal kok ini baru Hah? soal kok melepas nih. Fa'alqa Musa. Iya, melepas arti al-an itu tekan alqa. Fa'alqa Musa, maka meletakkan oleh Musa. Alqa bimakna wada'a, Membebaskan. nah, jadi dia lepaskan tongkat. Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma ya'fakun. Maka tiba-tiba faida. Afaka ay kaza, Kazaba. nah, kazaba, Kazaba. bohong. Ya fakul, orang-orang yang bohong. Nah, jadi sesuatu yang mereka bohongi, ya ini membohongi Allah SWT. Itu yang ditelan oleh ular Nabi Musa itu. Nah, inilah yang menjadi tengah daripada ayat Quran yang 6666. Itu tengahnya itu. Kalau dari segi ayat tadi itu. Wa nisfuhu bihasabil huruf sekarang. Tengah huruf. Dan tengahnya Al-Quran dari sisi huruf. Jika bihasabil huruf, dengan sekira-kira huruf. Qauluhu ta'ala laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, ini pada firman Allah SWT di sini letak tengah daripada Al-Quran. Sungguh-sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang diingkari oleh beberapa orang. Ini Muhammad di sini. Kalimatnya orang kafir. Nah, ini kata orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW yang dikasihkan oleh Allah SWT. Nah, jadi pada nukro ini tengah daripada huruf Al-Quran. Fannun minan nisfil awwali. Nun ini tengah yang pertama. Wal kafu, dan kaf itu tengah yang kedua. Tengah yang kedua. Nasdaq. Jadi pandai benar itu, tepat benar ucapan yang mengatakan bainal kafi wan nun, di antara kaf dan Di antara kaf dan nun. nun, di situ ada Rahasia. kun kan, Nggih, kun. jadilah. Tengah-tengah. Nah, Nun dan kaf. nun dan kaf itu. Inilah tengah huruf Al-Quran. Tengah yang pertama nun, tengah yang kedua kaf. Pada kalimat nukra. Ada tengah pertama, ada tengah kedua. Nah, lamun terbagi huruf 1.025.000 huruf itu Zul. Kalau itu dibagi, maka jatuhnya pertengahan pertama itu di huruf nun pada kalimat nukro itu. Tengah kedua itu ada di kaf. Pas di tengah-tengah. Nah, ini angka 10, Zon.
angka 10, ini ada 10, ada 10. Angka mana yang menjadi tengah pertama ini? dan kedua. Lamum ya kena angka 5 menjadi tengah. Yo, 6 juga tengah kok. enggak, berarti di sini 4, di sini 5. Jadi sak nomor 6 yang menjadi tengah tidak juga. Di sini 5, di sini 4. Sehingga angka 5 dengan angka 6 inilah yang terletak di tengah. Ada tengah pertama, ada tengah kedua. Yang sejatinya tengah itu antara 5 dengan 6. Antara 5 dengan 6. Jelas kan? Iya. Nah itu. Antara 5,5 dengan setengah 6. Dengan 6. Iya, tahu tengah-tengah. Cuma lamun kena antara ini barang tidak ada. Sehingga yang ada lah yang disebut. Sehingga tengah pertama adalah angka 5, tengah kedua adalah angka 6. Ini yang ada. Kalau kita bilang antara, itu barang tidak ada. Nah, itu sebenarnya dikatakan ada tengah pertama, ada tengah kedua. Habis. Wa nisfuhu bihasabis suwad, dan tengahnya Al-Quran dengan sekira-kira surat Al-Hadid wal Mujadalah. Surat Al-Hadid dan Mujadalah ini yang menjadi tengah. Minan nisfi wal Mujadalah minan nisfi sani. Jadi kalau surat Al-Mujadalah tengah yang kedua, Al-Hadid tengah yang pertama. Munasang apa? Ini ayat Nabi tahu. Nakot itu syai'an. Nakran. Ini surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Oh, waliyatalat taufiq. Al-Kahfi. Tengah-tengah. Ada yang bilang waliyatalat tauf, tulisannya itu yang tengah-tengah, katanya dulu dia yang tengah-tengah. Ternyata setelah baca tafsir, oh ini kalimat yang tengah ini. Huruf di tengah ini. Bukan waliyatalat tauf, itu yang tengah-tengah berarti. Jadi kalau menguasai kaf dan nun berarti sudah menguasai semua Quran. Itulah ibarat antara sifat dengan azat. Carilah di situ. Ada semua di situ. Maka jadi di situ. Karena kata kun itu semua akan jadi. Tapi jangan coba-coba ngomong kun. Susah berkun-kun. Kalau Tuhan ngomong kun, iya. Tapi kalau kunnya makhluk itu tidak benar. Wa iddatu kalimatihi, dan jumlah bilangannya 77 alfan. Bilangan kalimat. Itu bilangan kalimat Al-Quran. 77.054 kalimatan, dan 450 kalimat. Wa kullu kalimatin, dan tiap-tiap kalimat laha arba'atu ulumin, mempunyai 4 ilmu. Bihasabi zahiriha, dengan sekira-kira zahirnya. Wa ilmin bihasabi batiniha, dan ilmu dengan sekira-kira batinnya. Wa ilmin bihasabi haddiha,
dan ilmu dengan sekira-kira batasannya, wa ilmin bihasabi maqta'iha, dan ilmu dengan sekira-kira maqta'nya, putusannya. Kalau maqta'ul kalimah itu potongan-potongan juzuk kalimat, juzuk kalimat atau juzuk kata. Jadi seperti itu makanya huruf taktik namanya. Huruf taktik misalnya Zaidun, ya potongan, satu potong daripada Zaid. Iya, ini potongan daripada kata Zaidun. Itu. Wa in nazarta ila tanasubiha, dan jika engkau pandang kepada penyesuaian daripada kalimat-kalimat Al-Qur'an ma'ama qablaha, beserta barang yang sebelumnya, wa ma ba'daha, dan barang yang setelahnya, zadat katsiran, niscaya telah bertambah banyak. Kalau kepada penyesuaiannya beserta barang yang sebelumnya dan sesudahnya akan bertambah, karena nanti ada beberapa qiraat. Kalau qiraat itu berbeda, ada yang bertambah hurufnya, ada yang berkurang hurufnya, tapi banyakan bertambah dia huruf. Itu maksudnya. Au tartibis suwari, ay wa in nazarta ila tartibis suwari hakaza, atau engkau memandang kepada urutan surat hakaza, seperti ini. Tauqifiyun, itu sudah merupakan sebuah ketetapan itu. Amma wadhu asma'iha, adapun meletakkan nama-namanya fil masahi, pada mushaf, wa taqsimiha, dan membagi-bagikannya, ila a'syarin, kepada 1/10 misalnya, wa arba'in, 1/4, 1/3, kemudian dan berjuzuk-juzuk dan berahzab. Ini hizb, ini kan kelompok, artinya bagian-bagian, masih sama dengan ajza. Nah, kalau dia dibagi-bagi seperti itu, faminal Hajjaj as-Saqafi ya'khudhu 'anis sahabati. Nah, dia kelompokkan surat ini begini. Dia kelompokkan ayat ini begini. Kan dia turunnya ayat ini, dia tidak seperti urutan ini kan katanya tadi. Ada ini duluan, ada ini duluan, ada ini duluan. Nah, sekarang gimana caranya kalau dikumpulkan? Nah, ini minal Hajjaj as-Saqafi ya'khudhu anis sahabah. Nah, anis sahabah, dia ngambil daripada sahabat. Fi wad'i asma'i suwari, pada meletakkan nama-nama surat, bijtihadihi, dengan ijtihadnya, minhu, daripadanya, fi taqsimihi, pada membagikannya, ila ma zukira, kepada yang sudah walizalika tajidu ibtida' ar-rub'i wastaqissatin, dan karena itu engkau mendapatkan ibtida' ar-rub'i, permulaan 1/4 itu, wasta qissatin, di tengah-tengah kisah. Nah, nanti kisahnya akan datang nanti di sana.